Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hada nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Langsung saja di sini kami akan mempresentasikan tentang konsep sistem perekonomian Islam dalam mata kuliah pengantar bisnis Islam, Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, UIN Radin Said, Surakarta. Oke, langsung saja kita perkenalan anggota kelompok ya. Sebenarnya kita dari kelas 3C, kelompok 9. Kemudian anggota kelompoknya yang pertama ada Muhammad Ilham Fauzan, saya sendiri dengan NIM 092. Kemudian ada Khairunisa Biasin Aini dengan NIM 096. Kemudian ada Wilsa Putra Muti dengan NIM 099, dan yang terakhir ada Alvina Putri Mahara. Oke, langsung saja kita akan bahas tentang materinya, yaitu ini tentang konsep sistem perekonomian Islam. Langsung saja ke pengertian dan seterusnya. Pengertian sistem ekonomi Islam yaitu suatu sistem ekonomi yang pelaksanaannya berlandaskan pada syariat Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan Hadis. Dalam sistem ekonomi ini mengatur berbagai kegiatan perekonomian jual beli, simpan pinjam, investasi, dan berbagai kegiatan ekonomi lainnya. Pada pelaksanaan kegiatan ekonomi Islam ini, semuanya harus sesuai dengan syariat Islam dan menghindari sifat maisir, gharar, haram, batil, dan riba. Pengertian para ahli mengenai sistem ekonomi Islam. Yang pertama, menurut Hasanuzzaman, ekonomi Islam adalah suatu ilmu dan aplikasi petunjuk dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material agar memenuhi kebutuhan masyarakat dan dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat. Yang kedua, menurut Sidki, ekonomi Islam adalah tanggapan pemikir-pemikir Muslim terhadap tantangan ekonomi pada zamannya. Dalam upaya ini, mereka dibantu oleh Al-Quran dan Hadis, serta alasan dan pengalaman. Hukum sistem ekonomi Islam terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan terdapat pada Quran Surat Shad ayat 24 yang berbunyi, Qala laqad zalamaka bisu'ali najatika ila naj'ajih wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum 'ala ba'din illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa qalilum ma hum wa dhanna Dawudu annama fatannahu wastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Yang artinya, Daud berkata, sesungguhnya dia telah membuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Dan amat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertaubat. Tujuan sistem ekonomi Islam: 1. Memastikan kebutuhan masyarakat, lalu menjauhi ketimpangan sosial, memenuhi ekonomi yang beretika dan bermartabat, mengatur keadilan dan keseimbangan.
lalu terhindar dari riba. Ciri-ciri sistem ekonomi Islam: adanya pengakuan terhadap hak individu tetapi dibatasi agar tidak memonopoli yang dapat merugikan masyarakat umum. Lalu adanya keyakinan bahwa yang dimiliki oleh manusia hanya titipan dari Allah, sehingga apapun yang dimiliki manusia adalah berasal dari Allah yang Maha Segalanya. Ada konsep haram dan halal, sehingga semua produk yang baik barang atau jasa harus bebas dari unsur haram yang dilarang agama Islam. Lalu adanya sistem zakat, yaitu distribusi kekayaan secara merata dari yang kaya kepada yang kurang mampu. Tidak memperbolehkan adanya bunga atau tambahan dari suatu pinjaman, sehingga hutang piutang hanya diperbolehkan dengan konsep bagi hasil. Adanya larangan menimbun harta kepada umat Islam. Hal ini dianggap menghambat aliran harta dari kekayaan kepada yang miskin, karena jika tetap dilakukan hal ini menyebabkan kerugian yang merupakan kejahatan yang besar. Prinsip dalam ekonomi Islam. Landasan utama yang dijadikan pegangan adalah iman. Jangan biarkan akal atau pikiran terlepas dari landasan iman. Dengan demikian, prinsip utama ekonomi Islam untuk bertolak kepada kepercayaan, keyakinan bahwa aktivitas ekonomi yang kita lakukan bersumber dari syariah Allah dan bertujuan akhir untuk Allah. Lalu landasan keadilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Adil dimaksud di sini adalah tidak menzalimi dan tidak dizalimi, sehingga penerapan dalam kegiatan ekonomi adalah manusia tidak boleh berbuat jahat kepada orang lain atau merusak alam untuk memperbolehkan keuntungan pribadi. Prinsip dalam ekonomi Islam. Terus nubuah. Setiap muslim diharuskan untuk meneladani sifat dari Nabi Muhammad SAW. Sifat-sifat Nabi Muhammad yang patut diteladani untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam bidang ekonomi, yaitu sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Lalu prinsip persaudaraan atau kekeluargaan. Ekonomi Islam mengajarkan untuk bekerja sama dan saling tolong-menolong, sehingga menumbuhkan rasa persaudaraan dan kekeluargaan di antara manusia. Lalu khilafah. Dalam Islam, peranan yang dimainkan pemerintah terbilang kecil, tapi akan tetapi sangat vital dalam perekonomian. Peranan utama yang adalah memastikan bahwa perekonomian suatu negara berjalan dengan baik tanpa distorsi dan telah sesuai dengan syariah. Nilai-nilai dasar ekonomi Islam. Yang pertama, nilai dasar kepemilikan. Konsep kepemilikan Islam tidaklah termasuk dalam zatnya saja, tetapi kepada manfaatnya. Kepemilikan dalam manusia bersifat amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati. Sedangkan kepemilikan dalam Islam itu sendiri terbagi menjadi beberapa macam. Ada kepemilikan pribadi, kepemilikan bersama, dan kepemilikan negara. Akan tetapi yang harus digarisbawahi adalah masing-masing dari kepemilikan tersebut tidak bersifat mutlak, tetapi terkait dengan penciptaan kemaslahatan umum dan usaha untuk menghalangi kemudaratan. Berikutnya adalah nilai dasar keadilan. Islam sangat menekankan keadilan, tidak hanya keadilan bagi orang lain, tetapi bagi diri sendiri juga. Islam juga menuntut manusia untuk menegakkan keadilan dalam semua bidang kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Berikutnya, nilai dasar keseimbangan. Keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim. Keseimbangan adalah tidak berat sebelah, baik itu usaha-usaha kita sebagai individu yang terikat dengan keduniaan dan keakhiratan, maupun yang terkait dengan kepentingan diri dan orang lain, tetapi hak dan kewajiban. Nilai dasar keseimbangan ini berarti bahwa Islam berusaha untuk menyamaratakan antara orang yang kaya dengan orang yang miskin, sehingga perbedaan yang mereka miliki itu tidak terlalu banyak, sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial. Nah, jika dalam suatu masyarakat terjadi kesenjangan sosial, maka keadilannya kurang, nilai keadilannya itu kurang, bahkan tidak ada, karena terjadi kesenjangan. Nah,
Makanya dalam Islam itu sangat menegakkan nilai dasar keadilan untuk berusaha untuk menghilangkan kesenjangan sosial tersebut. Berikutnya adalah nilai dasar kebebasan. Di dalam ekonomi Islam, dalam masalah kebebasan adalah yang pertama. Dalam struktur pasal Islam, kebebasan didasarkan atas ajaran-ajaran fundamental Islam, atau dengan kata lain, nilai dasar kebebasan ini merupakan konsekuensi logis dari ajaran tauhid, di mana dengan pernyataan tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya, manusia terlepas dari ikatan perbudakan baik oleh alam maupun oleh orang lain. Nilai dasar kebebasan dalam ekonomi Islam ini berbeda dengan nilai dasar kebebasan dalam ekonomi kapitalis, di mana di ekonomi Islam ini masih terikat dengan dasar-dasar hukum syara, dengan hukum syaranya. Sedangkan ekonomi kapitalis, kebebasan ini sesuai dengan hati nurani manusia itu sendiri demi mewujudkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Yang terakhir adalah nilai dasar kebersamaan. Dalam ekonomi Islam lebih mementingkan nilai kebersamaan dan persaudaraan di antara sesama manusia. Dengan kata lain, di dalam Islam tidak hanya perbedaan sosial atas warna kulit dan keadaan fisik. Mereka adalah sama semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan konsep kebersamaan yang dibawa Islam telah menciptakan konsep baru dalam sistem demokrasi. Maksud dari hal tersebut, demokrasi dalam Islam tidaklah hanya bernuansa insaniyah kemanusiaan, tetapi juga bernuansa ilahiyah ketuhanan. Berikutnya adalah perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Sistem ekonomi Islam bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad. Sedangkan ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis bersumber dari pikiran dan pengalaman manusia. Ekonomi Islam, kompetisi diatur oleh syariat, yaitu hukum syara. Sedangkan ekonomi kapitalis, kompetisi usaha bersifat bebas dan melahirkan monopoli. Ekonomi sosialis tidak berlaku mekanisme harga, melainkan sesuai dengan kegunaan barang bagi masyarakat. Berikutnya adalah ekonomi Islam, motif mencari keuntungan dengan cara-cara yang halal, sedangkan ekonomi kapitalis, motif mencari keuntungan tanpa ada batasan-batasan yang berlaku. Berikutnya adalah ekonomi sosialis, tidak mengakui motif mencari keuntungan. Ekonomi Islam, mekanisme pasar berdasarkan kemaslahatan, sedangkan ekonomi kapitalis, mekanisme pasar sesuai dengan manusianya sendiri. Ekonomi sosialis, perekonomian dijalankan lewat perencanaan pusat oleh negara. Ekonomi Islam, pemerintah aktif sebagai pengawas, pengontrol, dan wasiat yang adil dalam kegiatan ekonomi. Ekonomi kapitalis, pemerintah sebagai penonton pasif yang netral dalam kegiatan ekonomi. Sedangkan ekonomi sosialis, pemerintah mengambil alih semua kegiatan ekonomi. Itu adalah beberapa perbedaan antara ekonomi Islam, ekonomi kapitalis, dan ekonomi sosialis. Ekonomi Islam lebih terarah, sedangkan ekonomi kapitalis lebih mengutamakan kebebasan. Ekonomi sosialis diatur oleh pemerintah.